Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 354, Saitong Mai Mai Madu. Shalom, kembali kita baca firman Tuhan dari buku Yosua pasal yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Pasal yang ke-9. Orang-orang Gibeon menipu Yosua. Berita tentang kemenangan-kemenangan Israel tersebar sampai kepada semua raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di kaki pegunungan, dan di dataran sepanjang pesisir Laut Tengah, sampai sejauh gunung Libanon di sebelah utara, yaitu raja-raja Het, Amori, Kanaan, Peris, Hepi, dan Jebus. Semua raja-raja itu bermufakat dan bergabung untuk memerangi Yosua dan umat Israel.
Tapi orang-orang Gibeon dan bangsa Hepi sudah mendengar tentang apa yang dilakukan Yosua terhadap Jeriko dan Ai. Lalu mereka memutuskan untuk mengelabui Yosua dengan memuat di atas keledai mereka karung-karung tua dan kantong-kantong anggur yang buruk-buruk yang dibuat dari kulit, dan sebagai bekal mereka menyiapkan hanya roti yang sudah kering dan berjamur. Mereka memakai pakaian yang compang-camping serta sepatu yang sudah tua dan ditambal-tambal. Dengan keadaan demikian, mereka pergi menemui Yosua di perkemahan di Gilgal, lalu berkata kepadanya dan kepada orang-orang Israel, "Kami datang dari negeri yang jauh, hendak mengadakan perjanjian dengan tuan-tuan." Tetapi orang-orang Israel berkata, "Untuk apa kami mengadakan perjanjian dengan kalian? Barangkali tempat tinggal kalian di dekat-dekat sini saja." Mereka berkata, "Kami rela melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan." "Kalian siapa dan dari negeri mana?" tanya Yosua kepada mereka. Mereka menjawab, "Kami datang dari negeri yang jauh sekali, Tuan, karena kami mendengar tentang Tuhan Allah yang disembah oleh tuan-tuan. Kami mendengar tentang semua yang dilakukannya di Mesir, dan tentang apa yang dilakukannya terhadap kedua orang raja Amori di sebelah timur Yordan, yaitu Sihon, raja Hesibon, serta Og, raja Basan, yang tinggal di Asitarot. Pemimpin-pemimpin dan seluruh penduduk negeri kami menyuruh kami menyiapkan bekal untuk berangkat ke sini menemui tuan-tuan, dan menyatakan bahwa kami takluk kepada tuan-tuan. Sebab itu kami mohon kemurahan hati tuan-tuan untuk mengadakan perjanjian dengan kami. Cobalah tuan-tuan lihat, roti bekal kami ini, ketika kami berangkat roti ini masih hangat, tetapi sekarang lihatlah, sudah kering dan berjamur. Dan kantong-kantong anggur ini masih baru ketika kami mengisinya, tetapi sekarang lihatlah, sudah robek-robek. Pakaian kami dan sepatu kami pun sudah rusak karena perjalanan yang jauh ini." Maka orang-orang Israel menerima sedikit dari makanan orang-orang Gibeon itu, dan tidak bertanya kepada Tuhan mengenai hal itu. Yosua mengadakan perjanjian persahabatan dengan orang-orang Gibeon itu, dan berjanji untuk tidak membunuh mereka. Pemimpin-pemimpin umat Israel juga bersumpah untuk menepati perjanjian itu. Tetapi ternyata pada hari ketiga setelah perjanjian itu dibuat, orang Israel telah dapat mencapai kota Gibeon. Ketika Berot dan Kiryat Yearim di daerah orang itu, maka barulah ketahuan bahwa tempat tinggal mereka tidak jauh dari Gilgal. Tetapi orang Israel tidak bisa membunuh mereka, sebab pemimpin-pemimpin Israel sudah bersumpah kepada mereka atas nama Tuhan Allah Israel. Seluruh umat Israel menggerutu mengenai hal itu kepada para pemimpin mereka. Tetapi pemimpin-pemimpin itu menjawab, "Apa boleh buat? Kami sudah berjanji kepada mereka dengan sumpah atas nama Tuhan Allah Israel.
Sekarang kita tidak boleh berbuat jahat terhadap mereka. Kita tidak boleh membunuh mereka sebab kita sudah berjanji. Dan kalau kita mengingkari janji itu, Allah akan menghukum kita. Jadi Allah akan menghukum kita, dan biarkanlah mereka hidup. Tetapi kita semua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang pikul air untuk kita semua. Begitulah yang dianjurkan oleh pemimpin-pemimpin itu. Lalu orang-orang Gibeon itu dipanggil menghadap Yosua. Yosua berkata, "Kenapa kalian menipu kami dan berkata bahwa negerimu jauh sekali, padahal hanya di sini? Karena kalian berbuat begitu, Allah menghukum kalian. Bangsamu akan selalu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang pikul air untuk rumah Allahku." Mereka menjawab, "Kami berbuat begitu karena kami mendengar bahwa Tuhan Allah yang Tuhan sembah itu sudah menyuruh Musa, hambanya itu, memberikan kepada Tuhan seluruh negeri ini dan membunuh semua penduduknya pada waktu Tuhan mengambil tanah itu. Kami takut sekali kalau kami dibunuh. Itu sebabnya kami melakukan semuanya ini. Sekarang kami di dalam kekuasaan Tuhan. Perlakukanlah kami menurut yang Tuhan pandang baik." Maka inilah yang dilakukan Yosua. Ia melindungi orang itu dan tidak mengizinkan orang Israel membunuh mereka. Tetapi mereka dijadikannya hamba, yaitu tukang belah kayu dan tukang pikul air untuk orang-orang Israel dan untuk mezbah Tuhan. Sampai sekarang mereka masih melakukan pekerjaan itu di tempat yang dipilih Tuhan menjadi tempat ibadat baginya. Orang-orang Amori ditaklukkan. Pasal yang ke-10. Adoni Zedek, Raja Yerusalem, mendengar bahwa Yosua sudah merebut dan menghancurkan sama sekali kota Ai, serta membunuh rajanya seperti yang telah dilakukannya terhadap Jeriko dan rajanya. Ia mendengar juga bahwa orang Gibeon sudah mengadakan perjanjian persahabatan dengan orang-orang Israel dan tinggal di tengah-tengah mereka. Penduduk Yerusalem takut sekali, sebab Gibeon adalah kota yang besar, sama besarnya dengan kota-kota yang mempunyai raja, bahkan lebih besar dari Ai. Orang-orangnya pun pejuang-pejuang yang pandai bertempur. Sebab itu Adoni Zedek mengutus orang kepada Raja Hoham di Hebron, Raja Piream di Yarmut, Raja Yafia di Lakis, dan Raja Debir di Englon, dengan membawa pesan ini: "Marilah membantu saya menyerang Gibeon, sebab orang-orangnya sudah mengadakan perjanjian persahabatan dengan Yosua dan orang Israel." Maka kelima raja Amori itu, yaitu Raja Yerusalem, Hebron, Yarmut, Lakis, dan Englon, bergabung lalu dengan seluruh tentara mereka. Mereka mengepung dan menyerang Gibeon. Orang-orang Gibeon mengirim berita itu kepada Yosua di perkemahan Gilgal. "Jangan biarkan kami sendirian, Tuan. Datanglah segera membantu kami, sebab tentara dari semua raja Amori di daerah pegunungan sudah bergabung melawan kami." Lalu Yosua
dan seluruh tentaranya, termasuk pasukan-pasukannya yang terbaik, berangkat dari Gilgal untuk berperang. Tuhan berkata kepada Yosua, "Jangan takut kepada mereka. Kemenangan sudah kuberikan kepadamu. Oleh sebab itu, tidak seorang pun dari mereka dapat bertahan melawanmu." Semalam-malaman Yosua dengan pasukannya bergerak dari Gilgal ke Gibeon, lalu menyerang orang-orang Amori secara mendadak. Tuhan membuat orang-orang Amori menjadi panik ketika melihat tentara Israel. Banyak orang Amori dibunuh di Gibeon. Dan yang masih hidup dikejar menuruni lereng gunung di Bet Horon sampai sejauh Azeka dan Makeda di sebelah selatan. Pada waktu orang-orang Amori sedang menuruni lereng gunung itu karena melarikan diri dari tentara Israel, Tuhan menjatuhkan hujan es besar-besar dari langit ke arah mereka sepanjang jalan sampai di Azeka. Yang mati ditimpa hujan es itu jauh lebih banyak dari yang dibunuh oleh Israel. Pada hari itu, ketika Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel terhadap orang Amori, Yosua berbicara kepada Tuhan, dan di hadapan orang Israel Yosua berkata, "Hai matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan hai kau bulan, janganlah berpindah dari atas lembah Ayalon." Maka matahari berhenti dan bulan tidak berpindah sampai orang Israel selesai mengalahkan musuh-musuhnya. Peristiwa itu tertulis dalam buku Yasar. Sehari penuh matahari berhenti di tengah-tengah langit dan lama sekali baru terbenam. Tidak pernah terjadi dan juga tidak akan terjadi suatu hari seperti hari itu, bahwa Tuhan mengikuti keinginan manusia. Tuhan berperan di pihak Israel. Sesudah pertempuran itu, Yosua bersama-sama dengan tentaranya kembali ke perkemahan di Gilgal. Yosua menangkap 5 orang raja Amori. Tetapi kelima raja Amori itu lolos dan bersembunyi dalam sebuah gua di Makeda. Orang melihat mereka dan memberitahukan tempat persembunyian mereka kepada Yosua. "Gulingkan batu-batu besar ke mulut gua itu dan tempatkan pengawal di situ," kata Yosua. "Tetapi kalian jangan berhenti di situ. Kejarlah terus dan seranglah mereka dari belakang. Jangan biarkan mereka masuk ke kota-kota mereka. Tuhan Allahmu sudah memberikan kemenangan kepadamu atas mereka." Yosua dan orang Israel membunuh orang-orang Amori itu. Tetapi ada juga di antara mereka yang lari ke kota mereka mencari perlindungan sehingga tidak terbunuh. Kemudian semua tentara Yosua kembali dengan selamat kepada Yosua di perkemahan di Makeda.
Tidak seorang pun di negeri itu berani mengatakan apa-apa menentang orang Israel. Sesudah itu Yosua berkata, "Sekarang buka mulut gua itu dan bawa kemari kelima orang raja itu." Gua itu pun dibuka. Lalu raja-raja Yerusalem, Hebron, Yarmut, Lakis, dan Englon digiring keluar dan dibawa kepada Yosua. Lalu Yosua memanggil semua orang Israel berkumpul, kemudian memerintahkan supaya para perwira yang ikut bertempur dengan dia datang menginjak batang leher raja-raja itu. Para perwira itu pun datang dan menginjak batang leher raja-raja itu. Sesudah itu Yosua berkata kepada para perwiranya, "Jangan cemas dan jangan takut. Hendaklah kalian yakin dan berani, sebab beginilah caranya Tuhan akan memperlakukan semua musuhmu." Lalu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tonggak. Mayat mereka dibiarkan di situ sampai sore. Pada waktu matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat-mayat itu diturunkan lalu dilemparkan ke dalam gua yang tadinya dipakai oleh raja-raja itu untuk tempat bersembunyi. Kemudian batu besar-besar ditempatkan di mulut gua itu. Sampai sekarang batu-batu itu masih ada di situ. Yosua merebut lagi lebih banyak daerah Amori. Hari itu Yosua menyerang Makeda dan mengalahkan kota itu serta rajanya. Seluruh penduduk kota itu dibunuhnya. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Yosua memperlakukan Raja Makeda sama seperti ia memperlakukan Raja Jeriko. Sesudah itu Yosua dengan tentaranya bergerak terus dari Makeda ke Libna dan menyerang Libna. Tuhan memberi juga kemenangan kepada orang Israel atas kota ini, dan rajanya tidak seorang pun yang dibiarkan hidup. Semua orang di dalam kota itu dibunuh. Yosua memperlakukan raja kota itu seperti ia memperlakukan raja Jeriko. Kemudian Yosua dan tentaranya maju dari Libna ke Lakis. Mereka mengepung kota itu lalu menyerbunya. Tuhan memberikan kepada orang Israel kemenangan atas Lakis dalam pertempuran pada hari kedua. Apa yang mereka lakukan di Libna, mereka lakukan juga di Lakis. Tidak seorang pun yang dibiarkan hidup, semuanya dibunuh. Horam, Raja Geser, datang membantu Lakis, tapi Yosua mengalahkan dia dan tentaranya. Tidak seorang pun yang tertinggal, semuanya mati. Berikutnya Yosua dengan tentaranya maju dari Lakis ke Englon, lalu mengepung dan menyerang kota itu. Pada hari itu juga mereka merebut Englon dan membunuh semua orang di situ, seperti yang mereka lakukan di Lakis. Dari Englon, Yosua dan tentaranya mendekati pegunungan dan pergi ke kota Hebron, lalu menyerang dan merebut kota itu, rajanya dan setiap orang di kota itu, dan di kota-kota lain di sekitar situ, semua dibunuh.
Yosua menghancurkan sama sekali kota itu, seperti yang dilakukannya pada kota Englon. Tidak seorang pun yang dibiarkan hidup di situ. Setelah itu, Yosua dan tentaranya kembali menyerang Debir. Kota itu dan rajanya serta semua kota lain di sekitar situ direbut oleh Yosua. Semua orang di situ dibunuh. Yosua memperlakukan Debir dan rajanya seperti ia memperlakukan Hebron dan Libna serta rajanya. Seluruh negeri itu ditaklukkan oleh Yosua. Ia mengalahkan raja-raja di daerah pegunungan, di lereng-lereng bukit sebelah timur, di kaki-kaki gunung sebelah barat, dan di padang-padang sebelah selatan. Tidak seorang pun yang dibiarkannya hidup. Semuanya terbunuh. Itu sesuai dengan perintah dari Tuhan, Allah Israel. Yosua mengalahkan daerah-daerah dari Kades Barnea di sebelah selatan sampai ke Gaza di dekat daerah pesisir, termasuk seluruh daerah Gosem, terus sampai ke Gibeon di utara. Dalam hanya satu kali bertempur, Yosua mengalahkan semua raja-raja itu dan merebut daerah-daerah kekuasaan mereka. Karena Tuhan Allah Israel bertempur untuk Israel. Sesudah itu Yosua kembali dengan tentaranya ke perkemahan di Gilgal. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga semakin mendalam dan semakin kita renungkan dan semakin kita merasakan manfaatnya bagi kita untuk tetap taat dan hormat kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati.